Sebelum kita bicara soal gempa, sebelum ombak raksasa itu datang tanpa permisi, kita perlu berkenalan dulu dengan Flores. Pulau ini memanjang di timur Indonesia, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Flores diapit oleh Laut Flores di utara dan Samudra Hindia di selatan, dengan gugusan pulau-pulau kecil yang seolah menjadi pagar alami. Tapi pagar ini, seperti yang akan kita dengar nanti, tidak selalu cukup untuk menahan amarah bumi. Topografi Flores didominasi pegunungan dan perbukitan, hasil aktivitas vulkanik jutaan tahun. Gunung api aktif dan tidak aktif tersebar sepanjang pulau, dari barat ke timur, menjadikan Flores wilayah yang indah, subur di beberapa titik, tapi juga menyimpan potensi bahaya geologi yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Flores hidup sangat dekat dengan alam. Mayoritas tinggal di pesisir dan lereng-lereng perbukitan. Laut bukan sekedar pemandangan, tapi sumber hidup. Nelayan berangkat sebelum matahari terbit, petani ladang mengolah tanah berbatu dengan kesabaran luar biasa. Budaya Flores kaya akan nilai komunal, gotong royong, ikatan keluarga besar, dan tradisi adat yang masih dijaga kuat. Upacara adat, musik tradisional, hingga cerita lisan turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan sosial. Agama juga memegang peran penting, dengan mayoritas masyarakat memeluk Katolik, hasil sejarah panjang misi Portugis dan Belanda. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang ini, Flores berada di salah satu wilayah tektonik paling aktif di dunia. Pulau ini berdiri di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia dengan sistem patahan kompleks di sekitarnya. Bagi masyarakat lokal saat itu, gempa bukan hal asing. Tanah yang bergetar sesekali dianggap bagian dari hidup, seperti hujan dan angin. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah pengetahuan lama tentang gempa biasa akan runtuh. Dan disinilah kita berhenti sejenak, teman-teman, karena setelah mengenal Flores apa adanya, kita akan masuk ke bagian yang lebih gelap. Apa yang sebenarnya memicu bencana besar itu? Sekarang bayangkan ini, jauh di bawah Laut Flores, ratusan kilometer dari aktivitas manusia, ada struktur geologi yang selama puluhan tahun nyaris tak dibicarakan. Namanya Flores Back Arc Thrust. Ini adalah zona patahan naik di utara Pulau Flores, terbentuk akibat dorongan lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Tekanan ini tidak dilepaskan sekaligus, tapi menumpuk pelan-pelan, seperti pegas raksasa yang ditekan terus-menerus. Sebelum 1992, pemahaman tentang patahan ini masih sangat terbatas. Banyak penelitian fokus pada zona subduksi utama di selatan Indonesia, sementara wilayah back arc seperti di Flores kurang mendapat perhatian. Padahal disinilah energi besar tersimpan. Gempa-gempa kecil yang pernah terjadi sebelumnya tidak pernah benar-benar memicu kewaspadaan luas. Tidak ada sistem peringatan dini tsunami, tidak ada edukasi publik yang memadai tentang apa yang harus dilakukan jika laut terasa sangat kuat. Di sisi lain, pembangunan pemukiman pesisir berlangsung apa adanya. Rumah-rumah berdiri dekat garis pantai, sebagian besar tanpa perhitungan risiko tsunami. Pelabuhan, pasar, dan pusat aktivitas ekonomi berada tepat di bibir laut. Semua ini bukan kesalahan masyarakat, tapi cerminan dari keterbatasan informasi dan kebijakan mitigasi pada masa itu. Negara pun belum memiliki pengalaman panjang dalam menangani bencana tsunami besar. Semua seperti potongan puzzle yang pelan-pelan tersusun, menunggu satu momen untuk saling bertabrakan. Dan momen itu datang pada 12 Desember 1992. Tapi sebelum kita sampai ke detik-detik itu, tarik nafas dulu, teman-teman. Karena bagian selanjutnya bukan sekedar angka dan waktu, melainkan rangkaian kejadian yang akan membuat kita bertanya, bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu cepat? Sekitar pukul 13.29 waktu setempat, Flores diguncang gempa bumi berkekuatan sekitar 7,8 skala Richter. Pusat gempa berada di laut, di utara Pulau Flores dengan kedalaman dangkal. Getarannya terasa sangat kuat dan berlangsung cukup lama. Bagi banyak orang, ini bukan gempa biasa. Tanah bergoyang hebat, bangunan runtuh, orang-orang berteriak dan berlarian keluar rumah. Di Maumere, Ende, hingga pulau-pulau kecil di sekitarnya,
kepanikan menyebar dalam hitungan detik. Namun gempa itu baru permulaan. Sekitar 10 hingga 30 menit setelah gempa, laut mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Di beberapa tempat, air laut surut secara tidak wajar. Sebagian orang mendekat, penasaran. Sebagian lain masih berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan. Lalu, tanpa peringatan, gelombang tsunami datang. Tingginya bervariasi. Di beberapa lokasi mencapai lebih dari 10 meter. Ombak menghantam pesisir dengan kekuatan luar biasa, menyapu rumah, perahu, kendaraan, dan manusia. Maumere menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Pelabuhan hancur, kawasan pemukiman rata dengan tanah. Pulau Babi, sebuah pulau kecil di utara Flores, hampir sepenuhnya musnah. Dalam hitungan menit, pulau yang sebelumnya dihuni ratusan orang berubah menjadi hamparan puing dan duka. Banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena gempa membuat mereka terjebak atau terluka sebelum tsunami datang. Komunikasi terputus, listrik padam, hanya diisi suara tangis dan teriakan minta tolong. Bantuan tidak bisa langsung datang karena keterbatasan akses dan informasi benar-benar terisolasi. Dan disinilah kita berhenti sebentar lagi teman-teman, karena setelah kronologi ini, kita harus melihat satu kenyataan pahit, apa yang ditinggalkan oleh bencana ini. Dampak gempa dan tsunami Flores 1992 bukan hanya soal bangunan yang runtuh, tapi tentang kehidupan yang hilang dan masa depan yang berubah. Berdasarkan berbagai sumber kredibel, jumlah korban jiwa mencapai sekitar 2.500 orang, ribuan lainnya luka-luka, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 90.000 orang terdampak langsung oleh bencana ini. Rumah-rumah hancur, fasilitas umum rusak, sekolah dan rumah ibadah rata dengan tanah. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah pada nilai saat itu, angka yang sangat besar untuk wilayah dengan ekonomi terbatas. Infrastruktur lumpuh total, aktivitas ekonomi terhenti, nelayan kehilangan perahu, petani kehilangan lahan, dan anak-anak kehilangan ruang belajar. Trauma psikologis membekas lama, terutama bagi mereka yang menyaksikan langsung anggota keluarga terseret ombak. Pulau Babi menjadi simbol kehancuran total, hampir seluruh penduduknya meninggal dunia. Kisah pulau ini kemudian menjadi salah satu pengingat paling kelam tentang betapa rentannya komunitas kecil terhadap bencana besar. Hingga bertahun-tahun kemudian, para penyintas masih hidup dengan bayang-bayang ketakutan setiap kali gempa kecil terjadi. Bencana ini bukan hanya peristiwa satu hari, tapi luka yang menembus lintas generasi. Dan sekarang teman-teman, setelah melihat dampaknya yang begitu luas dan dalam, kita sampai pada bagian terakhir. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Karena dari semua tragedi besar, selalu ada pertanyaan yang harus dijawab bersama. Gempa dan tsunami Flores 1992 menjadi titik balik penting dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Salah satu kritik utama yang muncul adalah minimnya kesiapsiagaan dan pemahaman risiko sebelum bencana terjadi. Sistem peringatan dini belum ada, edukasi publik hampir nihil, dan penelitian tentang sumber gempa di wilayah back arc thrust masih sangat terbatas. Respons awal pemerintah juga menghadapi tantangan besar, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan pengalaman. Namun dari tragedi ini pula, kesadaran nasional mulai tumbuh. Flores 1992 menjadi salah satu dasar penting bagi kebijakan bencana nasional di kemudian hari. Penelitian geologi ditingkatkan, termasuk pemahaman tentang Flores back arc thrust. Mitigasi bencana, meski belum sempurna, mulai masuk dalam perencanaan pembangunan. Edukasi tentang tsunami dan gempa perlahan diperkenalkan ke masyarakat pesisir. Saran terpenting yang terus relevan hingga hari ini adalah sederhana tapi krusial. Mengenali risiko, mendengarkan alam, dan membangun budaya siaga. Bencana tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi. Dan Flores mengajarkan kita bahwa ketidaktahuan bisa berharga sangat mahal. Jadi, teman-teman, ketika kalian melihat laut yang tenang atau merasakan gempa kecil di bawah kaki, ingatlah kisah ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena sejarah bukan sekedar cerita lama, ia adalah pesan yang menunggu untuk didengarkan, agar kita tidak mengulang luka yang sama. Dan disinilah kisah Flores 1992 kita tutup dengan satu pertanyaan pelan untuk kalian semua. Sudah sejauh mana kita benar-benar siap hidup berdampingan dengan alam?
Terima kasih banyak teman-teman atas semua support dan apresiasinya untuk konten kami. Dukungan kalian benar-benar berarti dan jadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau teman-teman punya request topik atau peristiwa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap aman dan tetap belajar bersama di Atlas Bencana.